Pemirsa, penyelundupan BBM bersubsidi ini terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Penyelundupan BBM subsidi terjadi di pesisir pantai Desa Rangko, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Minyak yang diamankan diisi ke dalam 279 jerigen berukuran 20 liter. Menurut petugas, minyak ini akan dibawa pelaku menuju Sape, Nusa Tenggara Barat. Tim Sergap Ditkrimsus Polda Kepri mengamankan 3 unit minibus yang diduga melakukan penimbunan BBM jenis solar subsidi. Setelah diperiksa, ternyata tangki minibus telah dimodifikasi oleh pelaku sehingga tangki dapat menampung solar hingga 500 liter. Sementara itu, di tempat lain, bukan hanya di Batam, Kepulauan Riau, modifikasi tangki mobil juga ditemukan di Kecamatan Ulu, Palembang. Polisi berhasil mengamankan 2 mobil hasil modifikasi yang dapat menampung BBM solar hingga 300 liter. Kini keempat pelaku telah diamankan Polda Sumatera Selatan. Jadi karena gapnya sampai 8.500 tinggal dikaliin aja gitu kan ya pemirsa, berapa banyak kemudian yang didapat. Tapi BPH Migas sudah mensinyalir hal-hal ini dan kemudian mengupayakan agar paling tidak lebih ketat lagi begitu Pak? Betul. Ini kan berulang tadi Pak Satya sampaikan dan semakin intens frekuensinya karena gap tadi itu. Sehingga yang bisa kita lakukan saat ini adalah meningkatkan pengawasan. Ya kan? Ini kuota subsidi semakin turun, demand semakin besar. Yang bisa kita lakukan tentu mengendalikan, lebih memastikan siapa yang berhak menerima, itu kan Mbak. Yang kedua tadi itu, jadi modusnya memang seperti itu tadi kan, satu memodifikasi tangki, ngisi 300 liter. Kita sebetulnya semua SPB itu sudah terpasang CCTV Pak. Sehingga ketika kami lakukan pengawasan, kita langsung cek CCTV-nya. Sebelumnya kami melakukan pengawasan di mana kira-kira terjadi potensi penyalahgunaan. Kemudian kami turun ke lapangan, kita cek CCTV-nya, kita temukan beberapa kendaraan, kemudian kita tidak lanjuti. Ya kan? Tapi tadi yang di mana Manggarai ya? Iya. Manggarai itu saya pikir itu kami appreciate dan terima kasih sekali kepada pihak kepolisian yang berhasil lagi menemukan oknum-oknum yang ini dan ini tentu saja akan terus kita tingkatkan. Gerakan kita ini akan kita perkuat ya, kerjasama kita tingkatkan Mbak, karena tadi itu keinginan beberapa pihak untuk tadi itu ada gap 8.500 itu pasti makin banyak punya ide orang untuk melakukan penyalahgunaan. Tapi kita akan turunkan tim, kita akan perkuat digitalisasi sebetulnya. Jadi persoalan yang kita hadapi di lapangan itu sekarang begini Pak. Jadi meskipun kita ada aturan bahwa bahwa kendaraan itu hanya bisa mengisi 60, 80, 200 liter per hari, tapi tadi itu mereka bisa mengisi berulang. Iya, makin kreatif Pak. Nah, makin kreatif. Jadi kami sekarang sedang membuat sistem di mana jika sudah diisi di satu SPBU, dia tidak bisa lagi ke tempat lain. Jadi ditolak oleh sistem sebelahnya. Ini sedang kita percepat, mudah-mudahan. Tentu ini juga terkait dengan aplikasi Pertamina Mbak ya. Jadi My Pertamina itu sekarang sedang disempurnakan sehingga nanti begitu selesai penyempurnaan ini saya kira sih peluang terjadinya penyalahgunaan, pengisian berulang, pengisian melebihi kuota tadi itu tuh relatively akan jauh berkurang. Bahkan mungkin bisa kita akhiri ya jika sistem ini kita bisa employ di seluruh SPBU. Pak Kardaya ada upaya sebenarnya, tapi masih banyak yang nakal juga. Iya, jadi begini, yang nakal tuh pasti ada, karena ada masalah keuntungan finansial. Tetapi sebetulnya begini, yang penting tuh bukan itu. Tadi Pak Saleh mengatakan kita cek di terminal cukup, di ini cukup. Sebagai wakil rakyat, bukan di situ yang harus dicek. Adalah di tempat di mana rakyat itu bisa membeli. Di sana sih mau 100 hari, mau berapa itu nggak ada urusan. Tapi kalau di tempat rakyat membeli ada antrian panjang itu artinya ada sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau menurut saya selama masih ada kuota dikitir, pasti tidak akan jalan secara bagus. Itu zaman dulu waktu sebelum tahun 65 itu beli ini dikitir, beli ini dikitir. Dalam suatu negara yang makin maju nggak ada lagi katar kitir, nggak ada lagi jatah-jatahan. Karena makin ada jatah makin menimbulkan penyelewengan. Jadi yang membuka penyelewengan itu karena adanya jatah. Nah sekarang ada satu hal yang saya amati, khawatir saya mengenai Pertalite. Orang-orang yang jual Pertalite di pinggir jalan, botolan, itu orang-orang kecil yang cari makan satu hari itu 50.000. Sekarang nggak boleh gitu, dengan apapun, walaupun dengan rekomendasi surat ketentuannya nggak boleh. Mereka menyatakan, kita ini mau makan dari mana? Kasih dong ini kita. Nah itu yang harus dipikirkan oleh BPH juga. Jangan sampai ini selamat di sini, tapi rakyat di sana, rakyat kecil menjadi sengsara. Lalu ada satu, itu kan tadi bicara yang mikro ya, ada yang makronya. Yang paling mengkhawatirkan adalah sampai kapan Pertamina ini bisa mengadakan BBM dari sisi keuangan. Karena sekarang itu kalau kita baca di ini media bahwa hutang pemerintah kepada Pertamina yang nomboki BBM sudah lebih dari 100 triliun sampai saat ini. Lalu kita lihat ke depan solar itu per liter subsidinya 7.500, 7.800 per liter. Pemakaiannya kira-kira 16 juta Pak Soleh ya. Jadi satu bulan itu kira-kira 1, sekian. Jadi subsidi solar satu bulan itu sekitar 10 triliun solar. Pertalite subsidinya kira-kira 5.500-an. Setahun Pertalite itu 23 juta kiloliter. Berarti sebulannya hampir 2 juta, 1,9-an. Kalau dikalikan maka 10 triliun juga. Kalau dua itu digabungin itu 20 triliun. Tadi 100 triliun belum ini, sekarang 20 triliun tiap bulan. Sampai kapan Pertamina kuat? Nah, kalau Pertamina sudah tidak mampu lagi untuk menyediakan default, maka itu tidak bisa untuk ditahan-tahan. Ditahan sehari pun nggak bisa. Nah ini yang harus dipikirkan itu. Jadi tidak hanya ininya, tetapi kedepannya juga harus dipikirkan. Nah masalah ini kalau menurut saya perlu pemikiran yang ini. Tadi sih mengenai pengawasan, mengenai ini ya perlulah. Tapi dampaknya itu tidak seberat kalau Pertamina default. Ini karena ada kaitannya sama Pertamina masih tanya ke Den, karena ini Dewan Energi juga yang ngurusin semuanya. Karena BPH kan hanya urusan hilirnya Pak, coba Pak. Jadi saya ingin mengulang aja yang mengenai Pak Kardaya tadi bilang, Pertalite kan 7.650. Kalau ICP kita 100 Pak, itu harga keekonomiannya 14.200. Jadi udah lebih dari 5.000 Pak. Dari yang dijual dengan 14.000 sekian, itu lebih daripada 5.000. Kalau ICP-nya sekarang itu sampai 130, itu berarti kan gap-nya lebih tinggi. Memang kita tidak boleh market ekonomi di dalam pengelolaan sumber daya alam. Tadi Pak Kurtubi sudah meng-underline seperti itu. Nah, sehingga yang mungkin perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana sekarang ini bentuk daripada subsidi itu bisa dialihkan lebih kepada targeted. Itu kan juga bisa menjadi salah satu upaya. Ini flashback aja pada waktu tahun 2014 Pak Jokowi periode pertama, itu kan pernah ada ide kita mereview per 3 bulanan. Ya, kita review per 3 bulanan. Nah, nanti bisa naik, bisa turun sesuai dengan harga minyak. Waktu itu berjalan ada sekitar setengah tahun waktu menterinya Pak Sudirman Said. Saya masih ingat. Tapi habis itu yang disayangkan pada 2016 begitu harga minyaknya turun
seluruh negara itu menurunkan harga BBM-nya, kita nggak menurunkan. bukan. Nah, nanti kalau kita Betul. menaikkan, rakyat nanya, loh waktu turun kenapa Nggak, nggak diturunkan waktu naik? konsep ikut awal naik. Pak, konsep awal yang disepakati, karena saya masih ingat persis, dan itu rapatnya di kantor Wapres, dan diputuskan, itu akan direview per 3 bulanan dalam Betul. posisi bisa naik, Betul. bisa turun Pak. Pada waktu harga minyak sekitar $33, Aha. dari 60, kan harusnya itu yang formula itu diterapkan sehingga Ya. rakyat Ya. bisa melihat, oh iya kalau harga turun. Nah Fair. sekarang harga turun tidak turun, harga naik ikut naik. Rakyat akan apa ya, akan nanya loh ini gimana? Maka oke, yang saya ingin highlight lagi itu adalah kalau pola distribusinya masih terbuka seperti sekarang Ya, ini, repot. maka pasti ini akan menjadi cerita dari waktu ke waktu. Nggak kelar-kelar udah ini. Ya, maka permasalahannya adalah bagaimana kita mendigitalisasi yang sudah dijalankan hari ini, Nosel tuh ya tentunya juga menjadi faktor. Mudah-mudahan nanti distribusi tertutup tuh bisa ada formula yang benar. Kalau misalkan bisa distribusi tertutup dengan satu komoditas 2 harga, paling tidak itu over kuota bisa dicegah. Ya kan itu menjadi salah satu upaya. Ya kita lihat kalau misalkan pola perubahan subsidinya yang ketargeted tadi mungkin masih belum bisa diterapkan sekarang, maka pola distribusi tertutupnya ini terbuka dijadikan tertutup ini menjadi salah satu solusi, misalkan nozzle tadi. Jadi kalau nozzle itu kalau sudah masuk pada jenis mobil tertentu yang plat nomornya benar gitu ya, dia tidak akan lagi bisa ngocor pada waktu dia mengulangi dari jumlah yang diharuskan. Itu kan salah satu upaya yang harus kita hargai. Sekarang ini ada lebih canggih lagi yang ada. Jadi tidak cuma disparitas Pak. Di Sumatera Selatan belakangan ini disinyalir mengoplos solar Pertamina dengan BBM ilegal Pak. Dengan minyak ilegal. Kan di sana banyak sekali minyak ilegal tuh. Itu disinyalir 18 miliar per hari kerugian negara. Nah ini kan juga PR juga gitu. Jadi aspek hulunya tadi yang saya bilang Pak Qurtubi tadi ngomong mengenai produksi minyak dan lain sebagainya. Ada produksi minyak ilegal Pak. Luar biasa itu dengan sumur-sumur ilegal yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Nah itu caranya mereka mengoplos dengan dia membeli dari solar dari Pertamina. Itu juga menjadi dan alhamdulillah sudah ditemukan kan. Jadi kita terima kasih juga bahwasanya Pertamina kerjasama dengan aparat penegak hukum ya bisa menangkap itu gitu. Tapi ini kan hal-hal ekses ya daripada naiknya harga minyak ditambah dengan pola distribusi yang masih terbuka seperti ini, pola pengontrol daripada penerima atau konsumen daripada BBM bersubsidi yang masih terbuka seperti ini juga menjadi PR-PR ke depan yang saya yakin kita harus bisa cari jalan keluarnya. Pak Qurtubi. Ya, ingin saya garis bawahi bahwa kita pada periode yang sulit. Bagaimana sektor energi khususnya migas ini bisa mendorong gerak ekonomi rakyat, gerak ekonomi nasional sehingga bisa tumbuh. Ya, untuk itu pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM, ya, subsidi maupun non subsidi harus ada. Pak Kardaya sudah stres dari awal tadi. Ketersediaannya ini harus ada. Nah sekarang Pertamina dia punya uang 100 triliun di pemerintah belum dikembalikan. Ini dulu segera dikembalikan ke Pertamina agar kemampuan Pertamina untuk memproduksi, mengimpor atau mengadakan BBM termasuk LPG tidak boleh rakyat kekurangan. Tanggung jawab negara. Sampai hari ini orang ngantri solar, ngantri BBM, tidak benar ini. Pertamina butuh uang untuk bisa mempercepat, memperbanyak kemampuan suplai. Itu satu ya. Betul akibatnya pemerintah atau APBN secara fiskal bebannya tambah berat. Solusinya gampang. Kita ingin segera keluar dari bundaran COVID maupun dampak harga minyak tinggi, dampak produksi yang sangat kecil, sangat rendah. Keluar dari situ, pemerintah punya kekuasaan ini. Saya ulang, ya, manfaatkan konstitusi pasal 33 untuk penambangan batu bara.
Oke. Pada saat harga batu bara tinggi, produksinya besar, 3/4-nya diekspor. Ya. Ya, dihitung berapa pajak dan royalti yang mereka bayar ke negara sama berapa keuntungan bersihnya. baik. Teorinya harus lebih besar itu. Sebentar, ya. Ini perlu agar rakyat tidak kekurangan BBM, ekonomi tetap jalan, ya. Pemerintah tidak memaksa harus harga pasar, boleh di bawah harga pasar dikit lah, ya. Memperkecil gap itu boleh saja, tetapi tidak boleh. Rakyat kekurangan BBM dengan alasan apapun, sementara kita punya BUMN bernama Pertamina yang bisa melakukan itu. Ya, kita ingin keluar dari ini, kasus ini, BBM berulang-ulang ataupun masalah subsidi tidak bisa ada solusi. Saya tawarkan solusi tadi konstitusional. Ya, batu bara itu harus dimanfaatkan karena dia juga ada cabang produksi penambangan aset negara yang ada di perut bumi, cadangan batu bara itu milik negara untuk besarnya kemakmuran rakyat. Itu saja, sebenarnya tidak ada susah, tinggal presiden mengeluarkan perpres saja itu, nggak ganti undang-undang macam-macam, naikin sekian persen dan selesai. Sehingga beban fiskal untuk membayar utang negara pemerintah ke Pertamina yang 1 triliun, sekian 100 triliun ke PLN, dibayar aja itu dulu. Sehingga kemampuan mereka, BUMN kita ini, Pertamina maupun PLN menyediakan energi BBM dan listrik, tidak ada hambatan. Soal harga pemerintah punya wewenang, naikkan, asal jangan pakai harga pasar. Harus di bawah harga pasar maksimal ya. Itu saran saya, jangan sampai presiden diimpeach karena melanggar konstitusi. Ya, dan satu lagi, Mbok Yao, industri migas ini dibetulin. 20 tahun produksi anjlok terus dengan undang-undang migas. Komisi 7 kita himbau, ya kalau bisa presiden keluarkan perpu. Kalau lewat Komisi 7 bikin undang-undang, bikin yang sederhana saja. Ikuti aja Undang-Undang Nomor 871. Enggak tahu Komisi 7 Pak Kardaya enggak di Komisi 7 lagi ya. Masa dia enggak. Ini teman-teman sejawat di Komisi 7 kalau memang solusi Undang-Undang migas lewat Komisi 7 lagi, sudah berpikir kepentingan nasional. Sederhanakan sistem, ya. Jangan bebani pajak sebelum berproduksi. Dorong investor itu masuk lagi, kita punya cadangan gas besar di Natuna. LPG kita impor 80%. Padahal LPG di Natuna cadangannya luar biasa besar, dibiarin begitu. Ini kita salah mengelola ya. Demikian, terima kasih. Ini jadi semakin ke hulu karena aturannya memang masih belum clear di sana. Tapi kita nanti mau tanya bagaimana kemudian berkaitan mengenai distribusi tertutup, karena dari terbuka ke tertutup ini agak susah. Pasti nanti banyak yang kecewa dan banyak yang kemudian mengupayakan di sepertiga malam dalam tanda petik supaya tidak jadi itu barang. Sesaat lagi kita akan tanya ke BPH Migas, tetap bersama kami.